Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahdini Nurjana dengan NIM 112111283 Prodi Akuntansi 2021 STIE Bank BPD Jateng. Pada video kali ini masih terkait dengan penggunaan aplikasi SPSS, di mana saya akan membahas tentang uji beda rata atau uji beda mean. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa sih uji beda rata atau uji beda mean tersebut. Jadi, uji beda rata adalah menguji apakah rata populasi dua kelompok μ1 sama dengan μ2, di mana adalah tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Selanjutnya, dalam statistik ini, uji yang dapat digunakan adalah uji Z dan uji T. Nah, untuk uji Z sendiri digunakan saat sampel besar, N-nya itu lebih dari 30. Dan jika standar deviasi itu populasinya itu diketahui. Sedangkan untuk uji T itu digunakan jika sampel kecil kurang dari 20 atau sama dengan 30 dan jika standar deviasi populasinya itu tidak diketahui. Oke, kita langsung saja ke contoh kasus data independennya. Di sini ada kasus 2, beda mean data independen, di mana yang pertama itu tetapkan H0 versus H1-nya, di mana H0 merupakan rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama. H1-nya itu rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah tidak sama. Kemudian yang kedua, tetapkan taraf signifikasi alfanya itu 0,05 atau 5%. Kemudian yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujiannya itu uji T dikarenakan sampelnya itu 20. Kemudian untuk hasil SPSS, jika signya itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kita hitung statistik uji dilakukan menggunakan pengujian dengan SPSS dengan uji T. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasi SPSS-nya. Pada variable view ini, variabelnya terdiri dari dua, yaitu beban dan perusahaan. Kemudian yang lain-lainnya kita isi seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita ke data view. Data view ini kita peroleh dari data yang sudah ada di file tadi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means. Ini kita pilih Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test kita klik. Nah, di sini beban kita letakkan pada tes variabel. Kita klik panahnya. Kemudian perusahaan kita letakkan pada grouping variabel. Setelah itu pada define groups ini kita klik grup 1 kita tulis 1, kemudian grup 2 kita tulis 2. Continue. Setelah itu selanjutnya kita klik option. Ini kita ganti dengan 97%. Ini exclude case analysis. Kemudian continue. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk grup statistiknya di sini untuk rumah mandiri itu 10, prima 10, jadi totalnya itu 20. Kemudian independent sample testnya. Nah, di sini untuk F-nya itu nilainya adalah 0,17, kemudian sig-nya itu 0,685, kemudian nilai T-nya ini 1,022 dan untuk derajat bebasnya atau DF-nya ini adalah 18. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama itu berdasarkan hasil output di sini bisa kita lihat bahwa hasil hipotesanya didapat nilai signifikasinya itu 0,685,
lebih besar dari nilai alfa 0,05. Hal ini berarti data beban perusahaan mempunyai variasi yang sama atau diterima. Kemudian yang kedua itu untuk uji beda ratanya itu diperoleh nilai T-nya adalah 1,022 dengan signifikasinya itu 0,685 dan DF-nya itu 18. Jadi hal ini berarti bahwa H0 itu diterima karena nilai signifikasinya itu lebih besar dari nilai alfa 0,05. Jadi rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama secara statistik. Nah, itu teman-teman untuk uji beda rata data independen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke soal selanjutnya dan di video selanjutnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.